Transparansi dalam pemerintahan adalah salah satu aspek kunci dalam memastikan bahwa sebuah negara berfungsi dengan baik dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, saat ini kita menghadapi berbagai permasalahan serius yang mengancam transparansi dalam pemerintahan. Salah satu permasalahan utama adalah munculnya kasus-kasus korupsi yang merajalela, yang menguras kepercayaan publik dan menggerus keuangan negara. Selain itu, manipulasi dalam proses pemilihan umum dan pemilu menjadi ancaman terhadap integritas sistem demokratis. Akan tetapi bukan hanya itu saja, ada masalah lain, seperti upaya beberapa negara untuk mencaplok budaya atau sumber daya negara lain yang sering terjadi dalam ketidakjelasan dan ketidaktransparan. Dalam konteks ini, sangat penting sekali untuk menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan ini dan mencari solusi untuk memastikan bahwa transparansi pemerintah tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan sebuah negara. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan transparansi dalam pemerintah, teknologi blockchain telah muncul sebagai salah satu solusi potensial yang dapat meningkatkan akuntabilitas, keamanan, dan integritas dalam berbagai aspek pemerintahan. Simak pembahasan berikut. Sejarah blockchain di Indonesia dimulai pada awal 2010-an, ketika teknologi blockchain pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama yang menggunakan teknologi blockchain. Pada awalnya hanya dikenal oleh sejumlah kecil orang. Lalu, minat terhadap Bitcoin dan blockchain tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 2014, Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Bitcoin bukan mata uang sah dan tidak diatur oleh otoritas keuangan. Namun, pandangan ini berubah pada tahun 2016. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengakui mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ini menandai langkah penting dalam pengembangan blockchain dan mata uang kripto di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan sektor swasta mulai menyadari potensi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Blockchain adalah ledger atau buku besar digital yang terdistribusi di seluruh jaringan, yang memungkinkan catatan transaksi tidak dapat dimanipulasi. Setiap transaksi dikumpulkan dalam blok yang kemudian dihubungkan ke blok sebelumnya, menciptakan rantai transaksi yang tidak dapat diubah. Dalam satu blok setidaknya menyimpan 3 informasi, yaitu data, kode hash baru, dan kode hash blok sebelumnya. Kunci dari konsep ini adalah penggunaan kriptografi yang kuat untuk melindungi data dan membuatnya aman dari perubahan yang tidak sah. Selain itu, blockchain bekerja dalam jaringan yang terdesentralisasi tanpa otoritas sentral, yang berarti tidak ada satu entitas yang mengendalikan data atau transaksi. Ini memberikan tingkat transparansi, keamanan, dan kepercayaan yang tinggi dalam berbagai aplikasi, termasuk cryptocurrency, e-voting, manajemen properti, dan banyak lagi. Blockchain telah memicu inovasi dan perubahan signifikan dalam berbagai industri, mengubah cara kita berinteraksi dengan data, dan mengelola integritas di era digital. Di negara Indonesia sendiri, implementasi blockchain berpotensi menjadi terobosan besar, terutama di bidang pemerintahan, seperti transparansi dana publik, pencaplokan wilayah atau budaya oleh negara lain, dan e-voting yang sangat merugikan ketika terjadi manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Blockchain dapat menghadirkan solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas. Dengan menyimpan catatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi secara terdesentralisasi,
blockchain memungkinkan pengawasan publik yang lebih kuat terhadap pengelolaan anggaran dan tindakan pemerintah. Selain itu, Indonesia dapat melindungi warisan budaya dan sumber daya tanah air secara efektif dengan mendaftarkan aset di dalam blockchain. Dalam konteks e-voting, blockchain dapat membawa transparansi dan keamanan yang tinggi ke dalam proses pemilihan umum. Identitas pemilih tetap terlindungi, sementara suara dicatat dalam blockchain yang tidak dapat dimanipulasi, menghilangkan risiko kecurangan pemilihan. Penerapan blockchain dalam pemerintahan sendiri telah dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya di Estonia, yaitu Estonian e-Residency, yang menerapkan blockchain untuk mendata identitas digital juga melakukan tanda tangan digital dengan aman. Blockchain juga diterapkan pada sistem e-voting. Pemungutan suara elektronik yang berbasis blockchain dapat meningkatkan efektivitas pemungutan suara. Selain mempercepat proses pemungutan suara, dengan adanya blockchain akan mengurangi risiko manipulasi data pemilihan suara. Sistem ini telah diterapkan pada beberapa negara, di antaranya Rusia, Estonia, juga beberapa negara bagian Amerika dan Eropa. Menerapkan teknologi blockchain di pemerintahan suatu negara bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan dalam implementasinya. Di Indonesia sendiri, beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapan teknologi blockchain di pemerintahan adalah sebagai berikut. Di Indonesia sendiri, regulasi hukum yang berkaitan dengan blockchain masih sangat terbatas dan belum jelas penerapannya. Eksistensi pengembang blockchain yang berpengalaman di Indonesia masih sangat terbatas. Untuk menerapkan sistem blockchain di pemerintahan, akan lebih baik jika kita memiliki banyak pengembang blockchain yang berpengalaman. Meskipun blockchain merupakan teknologi yang keamanannya tinggi, jangan sampai membuat pemerintah lengah. Dalam hal ini, pemerintah harus menjamin bahwa data tersimpan dengan aman. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan data sensitif tidak terpublikasi. Karena hal tersebut bisa saja terjadi disebabkan kesalahan desain, kebijakan privasi yang lemah, dan lainnya. Tingkat penerimaan teknologi blockchain di masyarakat masih terbilang rendah. Faktor utama hal tersebut adalah karena ketidaktahuan mengenai teknologi blockchain. Selain itu, belum jelasnya regulasi privasi menjadi faktor lainnya. Dengan segala potensi yang memungkinkan dari blockchain, biaya implementasi blockchain sendiri membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mengingat teknologi, infrastruktur, dan SDM terkait di Indonesia masih terbatas.